Kisah tragis Husain, cucu Nabi Muhammad. Dikisahkan Nadir Shah Hussain, dosen senior Manas Law School Australia dalam NU Orid Jabar. Lelaki itu berusia sekitar 58 tahun pada hari ke-10 Muharram tahun 61 Hijriah selepas menunaikan sholat subuh. Ia bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah ia berpidato begitu indah dan menyentuh hati. Lihat nasabku, pandanglah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan, apakah halal bagi kalian untuk membunuhku, menciderai kehormatanku? Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan 2 sayap di surga pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian bahwa Rasulullah berkata dengan saudaraku dan aku? Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah Al-Ansori, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal bin Sa'ad, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad memaksa pria yang bernama Husain bin Ali untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Ibnu Katsir menceritakan peristiwa berdarah di Karbala 10 Muharram. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil memegang lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir
bin Ziljafshan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk minum. Ibnu Katsir bercerita, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nakoi, dan kemudian menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Qawali bin Yazid. Al-Bidayah 8204. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain. Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Pada hari terbunuhnya Husain, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad yang saat itu masih hidup. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu. Saya tanya, 'Mengapa, wahai Rasul?' Rasulullah menjawab, 'Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain.' Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khalifah. Apakah mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini?" Bersambung.